halaman berapa ya? Halaman 85 bacaannya. Paling bawah. Wa inna ma qulna, ya kan? Tuh kan? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Ahmad ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah, wa inna man qulna inna qurrata ainihi fi salatihi syuhudi jalali masyhudihi. Rasulullah itu pernah bersabda, ju'ilat qurratu aini fi shalah, dijadikan kesedapan hatiku itu, kata Rasulullah, ketenangan jiwaku itu, kata Rasulullah, fi shalah, wayah sembahyang. Dan sini senang benar, karena Rasulullah itu idza hazamahu amrun babadara ila shalah, apabila menimpa beliau itu akan kesusah gundah gulanaan, galau hati, galau, oh sidin bersegera kepada sembahyang. Ada kita menggelau, ada sembahyang, masa kada karuan hati lagi karuan aja paraigin mulu mak nyamannya. Orang bilang kada karuan hati itu bawa sembahyang. Nah itulah Rasulullah, qurrahnya, kesedapan hatinya Rasulullah itu adalah wayah sembahyang. Nah kenapa demikian? Bisyuhudihi, karena Rasulullah itu musyahadah beliau jalala masyhudihi, akan kebesaran Allah orang yang dimusyahadahkan beliau itu. Li'annahu qad asyara ila dzalika biqaulihi bis shalah wa lam yaqul bis shalah. Rasulullah mengisyarat kepada ketenangan hati beliau itu dengan sabda beliau, ketenangan hatiku ju'ilat qurratu aini bis shalah, wayah sembahyang. La bis shalah, Nabi kada mengucapkan bis shalah, dengan sembahyang. Kenapa? Idh huwa sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam la taqiru ainuhu bighairi rabbih, kada tenang, kada senang hati beliau itu hanya melainkan kepada Allah. Nah kalaunya beliau senang hati lawan sembahyang, berarti kita dua, lawan Allah senang, lawan sembahyang senang. Nah sidin kada, senang itu lawan Allah, cuman medianya lewat sembahyang, makanya isyaratnya bis shalah. Wa kaifa taqirru ainuhu bighairi rabbih wa huwa yadullu ala hadzal maqam. Bagaimana bisa Rasulullah itu senang hati beliau terhadap sembahyang yang itu adalah selain dari Allah? Kan sembahyang itu gawian lain zat Allah. Nah, ada mungkin Nabi senang lawan sembahyangnya? Nah, padahal Nabi itu adalah orang yang memberikan petunjuk kepada kita atas ini maqam, yaitu martabat daripada martabat ihsan. Anta budallah ka'annaka tarah, bahwa engkau saat beribadah, saat sembahyang, ka'annaka tarah, seolah-olah engkau itu melihat Allah. Nah di situ dia kalau musyahadah beliau. Nah, jadi bukan lawan sembahyangnya. Makanya kadanglah ada orang beribadah itu dengan ibadahnya senang. Dengan apa? Dengan sembahyang, aku ketujuh sembahyang. Baca Quran lezat sembahyang, baca Quran. Nah, tahajud lezat dengan tahajudnya. Nah itu bujur saja, bagus saja bagi orang pemula. Nah, tetapi bagi orang muqarrabin yang sudah level atas, yang dekat dengan Allah, itu dianggap jahat, atau disebut dengan istilah min babi hasanatil abrar wa sayyiatil muqarrabin. Itu bagus bagi orang pemula, tapi bagi orang yang dekat dengan Allah Ta'ala itu dianggap kada bagus.
Bagi orang yang hajar insaf, ohnya ketujuh beribadah nikmat sembahyang nikmat ia baca Quran lezat iya. Nah bagi orang muqarrabin itu kada mau nangga itu. Karena kalau lezat dengan baca Quran dengan ibadah, berarti ini senangnya dengan ibadahnya, bukan lawan Allah Ta'alanya. Nah makanya kita itulah kadang orang-orang itu ada yang lezat baca Quran, lezat mutalaah dan sebagainya. Kenapa suatu saat kelezatan itu ditarik oleh Allah? Pada senang laginya baca Quran itu baksa kita, kelezatan hatinya kada ada lagi dalam ibadah itu. Kenapa? Kenapa? Nah ini Allah hendak mengangkat makom atau kedudukan atau keadaan dari seorang hamba itu yang tadinya senang lawan ibadahnya, yang itu hanya media. Ya Allah jangan senang ke sana, senang lawan aku nang hakikat da orang nang diibadahi yaitu Allah. Bes. Wa ya'muru man siwah biqauli sallallahu alaihi wasallam, menyuruh Nabi kita itu kepada orang nang selain Nabi dengan sabda Nabi apa? Ubudullah, sembahlah Allah ka'annaka tarah, seolah-olah engkau melihat akan Allah. Bukan kita memandang ibadahnya, kalau bang sembahlah Allah dengan melihat ibadahnya, dengan memandang ibadahnya ada. Tapi disuruh menyembah Allah itu seolah-olah engkau menyembah, mengibadati Allah itu seolah-olah engkau melihat lawan Allah. Nah berarti ini hadis jelas Nabi itu menunjuki kepada kita fokus dalam ibadah kita itu hanya adalah zat daripada Allah nang saikung nang wahid nang tunggal, kada lain pada itu. Termasuk lain pada Allah ya ibadah, sembahyang ibadah, baca Quran ibadah, puasa ibadah. Nah nang semua itu lain Allah itu. Nah jadi jangan sampai fokus kita itu terbagi dari selain Allah kepada ibadah-ibadah itu, yang mana ibadah-ibadah itu hanya media, perantara, wasilah supaya kita itu sampai kepada Allah. Jangan beungut begana di media tadi lah, itu hanya petunjuk menyampaikan kita kepada Allah. Kayak ikam hendak mencari sapi, lalu ikam medianya apa? Melihat tahi kotoran sapi. Ini jarnya pasti ada sapi di sini. Begana ikam beungut mahadang tahi sapi di higa situ. Baguslah. Nah, kahakunan. Nah, wa inna ila rabbikal muntaha. Ya, ibadah kita itu ke mana? Ila rabbikal muntaha, kepada Tuhan kalian yang ending puncak daripada segalanya. Wa inna ila rabbikal ruj'a wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kepada Allah kembali, kepada Allah, bukan kepada ibadahnya. Bis. Wa mahallu ayyara. Nah bagaimana kita itu seolah-olah melihat Allah. Wa yashhadu ma'ah, maaflah, wa muhalun barisnya, wa muhalun dan mustahil seseorang itu seolah-olah melihat Allah tetapi wa yashhadu ma'ahu siwah, ia masih menyaksikan selain Allah itu ada yang lain yaitu ibadahnya. Nah kalau kita memandang ibadah, senang dengan ibadah, berarti kita itu kada fokus terhadap Allah. Wa minas siwa, termasuk sesuatu yang selain Allah Ta'ala itu apa? Salatuhu, sembahyangnya. Wa ibadatuhu, ibadahnya. Nah lalu fayaghibu an nafsihi, maka Nabi itu hilang, beliau itu ghaib daripada dirinya, wa hissihi, dan perasaannya, wa an af'alihi, hilang daripada rasa perbuatannya, wala yaraha, beliau kada melihat akan itu ibadah, sadiran minhu, terbit daripada, muncul daripada perbuatan diri beliau.
bal yara al-fa'ila, tetapi beliau lihat orang yang memperbuatkan kita kau beribadah itu laha wallahu ta'ala, ialah Allah. Jadi ketika kita sembahyang, baca Quran, apa ibadah-ibadah haji, umrah atau sebagainya, nah pandang kita kau beribadah itu Allah nang mengawakan kita beribadah, musyahadah ngarannya. Nah, nikmat tuh, lezat tuh, tenang tuh hati. Tapi tenang lezat nikmatnya itu lawan nang kita musyahadah tadi, nang dimusyahadahkan yaitu Allah lah. Habis, ya Allah lah. Fa in qala qail, seandainya ada orang yang bertanya, qad yakunu qurratul ain bis shalah, bisa saja kesedapan hati kita itu, ketenangan hati itu bis shalah, lawan sembahyangnya. Nah, li'annaha, karena itu sembahyang, fadlun minallah, karunia daripada Allah, wa barizatun, dan itu kita kawa sembahyang nampak barizah, muncul min aini minnatillah, daripada pertolongan nikmat Allah Ta'ala. Aila la'illatin ja'alaha barizatan min nafsil minnah, bukan sebagai alasan menjadikan itu ibadah muncul dari diri nikmatnya, mubalaghatan, yang bersangatan, illa fahiya barizah, kalau tidak demikian berarti ibadah itu muncul minallahi ta'ala, daripada Allah Ta'ala, bimannihi, dengan pemberian Allah, la la'illatin, bukan lantaran satu sebab. Kenapa jadi kamu awak bertahajud, wah aku ikam jarak tohok pang bahari mengaji, nah berarti itu ada alasan. Kenapa ikam kawa begini, kenapa ikam kawa ibadah ini, ibadah umrah, ibadah haji, aku cangkal bagawi. Nah ini mengandalkan gawian dirinya, dan ini salah. Nang bujurnya itu kayak apa? Setiap ibadah itu minnah, fadlun wa minallah, fadl daripada, dan minnah nikmat minallah, daripada Allah. Nah jadi bisa aja kita itu gembira lawan ibadahnya, lawan sembahyangnya, lawan ibadah hajinya, umrahnya, tapi pandang ibadah itu adalah semata-mata karunia, semata-mata fadl, karunia, pemberian yang Allah berikan lawan kita tanpa kita itu menghendaki. Itu fadl ngarannya, kemurahan Allah. Kita nina kada dalam menghendaki ibadah timbul diibadahkan Allah, nah itu fadl, itu kebanggaan lah nang kita banggakan itu Allah Ta'ala mau ibadahkan kita. Karena kada semua orang kawa beribadah nang kaya kita kerjakan. Banyak orang Allah beri fasilitas lebih daripada kita, tetapi kada kawa beribadah. Nah kita nang fasilitas serba minim, umpama lah serba kurang, tapi masih kawa beribadah. Nah itu namanya fadl, karunia nang Allah berikan semata-mata pemberiannya secara gratis lawan kita, tanpa kita kehendaki. Kalaupun juga kita hendak beribadah, tapi kehendak itu datang dari kehendak Allah. Nah, jadi kita bergembira dengan fadl. Dan kalau ayat qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu, katakan oleh engkau Muhammad, dengan fadl dan karunia Allah maka bergembiralah oleh kalian. Nah, bergembiranya apa? Bukan dengan ibadah, tapi dengan fadl, dengan karunia Allah Ta'ala. Fa kaifa la yafrahu biha wa kaifa la takunu qurratul aini biha wa qad qala ta'ala subhanahu qul bi fadlillahi wa rahmatihi bidzalika falyafrahu. Nah, fa fi dzalika isyarah, di sini ada isyarat ila annahu, kepada bahwasanya halawasaan, la mani'a, kada ada orang yang menegak ayyafrahal insan, bahwa seorang manusia itu bisa bergembira bisalah, dengan ibadah sembahyang. Masalah itu yang kunu qurratu ainihi, di situ bisa kesedapan hatinya biha, dengan sembahyang.
dengan ibadah. Famal mani' min kauni fari sallallahu alaihi wasallam biha, apa yang menegahkan kada Nabi saja tetapi memandang fadl itu adalah karunia Allah. Nah jadi kita itu lah seperti Nabi bisa aja gawian Nabi tadi kan kesedapan hati beliau tuh fokus kepada Allah bukan pada ibadahnya. Nah tetapi kalau ada juga kita itu bisa sewayah-wayah sewaktu-waktu gembira lewat ibadah, pandang ibadah itu karunia pemberian Allah, jangan merasa rasa gawian ibadah dari kita. Nah pencapaian apapun dari segi kebaikan, pandang itu semata-mata adalah Allah yang memudahkan menyampaikan kebaikan itu kepada kita, bukan hasil dari gawian kita, sebab usaha kita, tapi fadl karunia. Nah pandang Allah memberi karunia lawan kita tanpa kita berkehendak, kada bangapa-ngapa, langsung Tuhan memberi, lalu kita senang hati bisa. Nah, tapi senangnya lawan Allah karena memberi fadl tadi. Nah, itu. Nah kemudian fa'lam, nah situ gindah asa benar yang sama benar dah. Al-Fatihah.